Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Mudah-mudahan masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap di suasana COVID-19 ini kita tetap semangat untuk belajar, di antaranya adalah mata pelajaran biologi. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan coba menjelaskan tentang Kingdom Animalia atau dikatakan sebagai dunia hewan. Kingdom Animalia itu merupakan suatu kerajaan terbesar sekarang ini dibandingkan dengan plantae, kemudian fungi, kemudian ada monera dan seterusnya. Ciri-ciri umum pada Kingdom Animalia, yang pertama di situ dia bersifat eukariotik, multiseluler, tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, tidak berklorofil dan bersifat heterotrof. Artinya hewan ini bersifat heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi harus membutuhkan bantuan dari hewan atau organisme lain untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang ketiga, dapat bergerak untuk meroleh makanan dan pertahankan hidupnya. Ia dapat bergerak karena tidak memiliki dinding sel atau eukariot dan mempunyai otot untuk bergerak. Kemudian yang keempat, cara memperoleh makanan dengan cara memasukkan ke dalam saluran pencernaan. Kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua filum. Yang pertama adalah invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua itu adalah filum vertebrata, jadi kebalikannya. Jadi vertebrata itu adalah hewan-hewan yang sudah memiliki ruas-ruas tulang belakang. Kemudian invertebrata ini masih dikelompokkan lagi dari beberapa kelompok. Yang pertama itu ada namanya Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematehelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Nah, kemudian menurut simetri tubuh, jadi hewan ini menurut simetri tubuhnya terdiri dari tiga. Yang pertama adalah asimetrikal atau dikatakan dengan asimetris, yaitu tidak bersimetris. Contohnya adalah pada kelompok Porifera. Yang kedua radial, jadi simetri radial. Bagian tubuh yang tersusun melingkar, jika bagian tubuhnya dipotong akan menghasilkan potongan-potongan tubuh dengan bentuk yang sama, yaitu contohnya adalah Coelenterata. Dan yang ketiga itu adalah simetri bilateral, yaitu hewan yang tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya. Jika bagian tubuhnya dipotong melalui mulut dan anus, kita akan mendapatkan bagian yang sama antara si kiri dan kanan. Contohnya adalah Platyhelminthes sampai dengan vertebrata. Nah, ini contoh. Ini adalah simetri asimetrikal atau simetris atau tidak bersimetris. Kemudian yang di sini adalah simetri radial dan yang ini adalah simetri bilateral. Ini yang kedua. Kemudian lapisan tubuh dari Kingdom Animalia terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah diploblastik, artinya di itu dua, jadi dia hanya memiliki dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar, diantaranya ectoderm, X luar, kemudian lapisan dalam in atau endoderm. Kemudian yang kedua, yang B, ada namanya triploblastik, jadi dia memiliki tiga lapisan. Di antaranya adalah exto, kemudian lapisan tengah itu namanya mesoderm,
dan lapisan dalam namanya endoderm. Sini. Kemudian rongga tubuh hewan. Rongga tubuh hewan itu ada yang tidak memiliki rongga tubuh. Di sini yang rongga tubuh, contohnya adalah planaria. Jadi di sini ada gambar yang dimana di sini tidak ada rongga-rongga tubuh. Yang kedua, ini memiliki rongga tubuh yang semu atau palsu. Di sini. Contohnya itu adalah Nema Tehelminthes. Nah, yang ketiga, di situ ada namanya hewan yang sudah memiliki rongga. Jadi hewan dia berongga. Contohnya di sini adalah kelompoknya dari Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Vertebrata. Oke, itu sekilas dari Kingdom Animalia secara umum. Nah, sekarang kita beralih ke subtema berikutnya. Nah, untuk berikutnya di sini itu ada namanya Porifera. Jadi Porifera ini hewan laut. Dia hidupnya di laut. Biasanya kita kenal sebagai tukarang, kemudian SpongeBob. Nah, itu di sini. Nah, ciri-ciri film Porifera di sini yang pertama tubuhnya berpori, memiliki lubang-lubang kecil. Kemudian yang kedua, tubuhnya umumnya asimetris, tidak beraturan, beberapa simetri, ada yang simetri radial. Kemudian bentuk tubuhnya ada yang seperti vas bunga, mangkok atau tabung, belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut dengan parazoa. Hidup secara heterotrof, yaitu dia makan bakteri dan plankton. Habitat umumnya di laut, spesies hidupnya di air tawar, dan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Klasifikasi pengelompokan dari Porifera itu terbagi menjadi yang pertama adalah Hexatenellida, yaitu tubuh memiliki spikula tersusun dari silikat atau zat kersik. Contohnya di situ ada Eplostella aspergillum. Kemudian yang kedua itu ada kelas Demospongia. Kelas Demospongia tersusun dari serabut spongin. Contohnya Spongia. Dan yang ketiga adalah Calcarea, yaitu tubuh tersusun dari kalsium karbonat. Klasifikasi berdasarkan tipe saluran pada Porifera itu ada 3. Yang pertama adalah askonoid atau dikatakan dengan askon, yaitu di sini pori-pori osteom berhubungan langsung dengan sponge skull. Nah, sponge skull itu merupakan saluran pencernaan dalam pada Porifera. Yang kedua, tipe sikonoid atau dikatakan dengan sikon, yaitu saluran bercabang pori atau osteom dihubungkan dengan saluran bercabang-cabang dengan sponge skull. Nah, jadi bedanya di sini antara askon sama sikon, yang A sama yang B, artinya pada yang A ini adalah saluran air yang sangat sederhana sekali. Tapi kalau yang B ini sudah ada namanya saluran radial, yang menghubungkan antara percabangan saluran pori-pori osteom dengan sponge skull. Yang ketiga yang terakhir itu ada laokon. Laokon ini dikatakan dengan saluran air Porifera yang sangat rumit sekali. Karena apa? Karena dia memiliki bercabang-cabang namanya saluran radial yang berkelok-kelok atau yang bercabang-cabang yang menghubungkan antara pori-pori ke sponge skull. Baik, ini contoh saluran. Ini contoh askon, ini sikon, ini raygon.
Ini contoh hewannya, porifera. Biasanya kalau kita dulu yang awam, kita tidak tahu, dikiranya kita ini porifera adalah batu, tapi tidak. Jadi porifera ini merupakan hewan yang berada di daerah perairan. Ini bagian tubuhnya. Nah, sponge. Ini SpongeBob. Oke, manfaat. Nah, manfaat dari pera. Apa sih tujuannya porifera ini? Nah, manfaatnya untuk apa sih untuk manusia? Nah, manfaat porifera yang pertama ada spongia dan hipospongia, yaitu digunakan sebagai spons mandi, busa. Kemudian yang kedua, zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi untuk mengobati kanker kulit. Yang ketiga, kerugiannya suka melekat pada tiram sehingga menurunkan kualitas. Yang keempat, porifera mampu bersimbiosis dengan bakteri yang menghasilkan bioaktif. Bioaktif ini yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Oke, itulah tadi sedikit tentang porifera. Silakan Anda sekalian bisa buka bukunya di rumah, bisa buka bukunya sambil lihat bukunya, sambil belajar, atau bisa melihat dari YouTube, dari Google dan seterusnya. Itu tadi tentang film porifera. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.